Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Hafiz langsung menancap gas mobilnya, menuju rumah Om Ridwan, hingga dalam waktu sekejap, mereka telah sampai di sana. Hafiz segera mengajak Ane turun, dan segera membereskan baju-baju yang ingin dibawanya. Sayang, sekarang kamu tempati baju-baju yang ingin kamu bawa, usul Hafiz, saat memasuki rumah. Basari bingung mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Hafiz, saat mereka masuk ke dalam rumah. Memangnya, Mbak Ane mau kemana? Tanya Basari memberanikan diri. Nanti Basari juga bakalan tahu kok, sahut Ane sembari tersenyum. Basari pun mengangguk. Ane berjalan mengekori Hafiz, yang sudah lebih dulu naik dan masuk ke dalam kamar. Begitu melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar, ada perasaan sakit dan sedih, yang tiba-tiba datang menyergah. Ane menyapukan pandangannya ke seluruh sisi ruangan yang tak terlalu luas itu. Seakan batinnya menolak, jika dia harus meninggalkan tempat ternyamannya selama beberapa tahun. Ane mencoba membujuk suaminya, mungkin dia dapat sedikit melembutkan hatinya, untuk menunda kepergian mereka. Setidaknya sampai Om Ridwan dan Tante Widya pulang. Mas, apa enggak sebaiknya kita tunggu sampai Om dan Tante Widya pulang? Aku merasa kok kita seperti... Belum lagi Ane menyelesaikan kalimatnya, Hafiz sudah memotong ucapannya. Memangnya kamu mau, jika Tante Widya mengusir kamu dengan cara yang lebih sadis lagi? Tanya Hafiz, sambil menaikkan satu alisnya. Maksud kamu gimana mas? Tanya Ane yang masih polos. Ya misalnya aja, tas ataupun koper kamu yang udah terisi pakaian, dicampakkannya keluar rumah, dan menyeret paksa tubuh kamu sampai keluar. Kamu mau? Ane pun menggeleng dengan sedih. Kalau begitu sekarang tempati pakaian yang mau dibawa. Mas akan membawamu keluar dari sini. Sekarang kamu adalah tanggung jawab Mas dunia akhirat sayang. Izinkan Mas membuatmu bahagia, ucap Hafiz lembut, seraya memeluk erat tubuh sang istri. Ane pun tak dapat menahan genangan air mata, yang sudah membumbung di kelopak matanya. Lalu kita akan pergi kemana mas? Tanya Ane sambil mendongakkan kepalanya, menatap wajah Hafiz. Malam ini kita nginap di hotel,
sahut Hafiz, dengan senyum penuh makna. Hotel, ucap Ane sambil meregangkan pelukannya. Hafiz pun mengangguk mesra. Ane terlihat kikuk mendengar kata hotel. Dadanya mulai bergemuruh, dan detak jantungnya mulai tak stabil. Hafiz mengerti akan kegelisahan yang dirasakan istrinya saat ini. Namun ia juga tak bisa menahan untuk segera menikmati keromatisan, sebagai sepasang kekasih. Setelah merasa cukup dengan barang-barang yang akan dibawa, mereka segera melangkahkan kakinya keluar kamar. Begitu sampai di ambang pintu, Ane kembali menyapu setiap sisi ruang kamar yang menjadi saksi bisu atas kesedihan ataupun kebahagiaan yang ia rasakan. Air matanya pun mengalir. Meski dengan berat hati, ia tetap akan meninggalkan ruangan yang bernuansa soft blue itu, cepat ataupun lambat jika saatnya tiba. Sekarang adalah waktunya bagi Ane meninggalkan semua kenangan di ruang yang sangat bersejarah dalam hidupnya. Hafiz sangat memahami perasaan Ane saat ini. Hafiz membalikkan tubuhnya, lalu mendatangi Ane yang masih berdiri mematung di depan pintu kamarnya. Sayang, udah ya, kapan-kapan kita pasti akan kesini lagi. Jika suasananya udah membaik. Jadi Mas gak mau melihat wajah bidadari Mas ini bersedih, bujuk Hafiz sambil melingkarkan tangannya di pundak Ane. Ane pun membalasnya dengan anggukan. Lalu keduanya melangkah bersama menuruni anak tangga. Mbak Sari semakin penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi, dan kemana Hafiz dan Ane akan pergi. Sementara majikannya juga tak pulang. Hafiz langsung membawa kedua kopernya ke dalam mobil. Sementara Ane menghampiri Mbak Sari yang terlihat bingung. Ane meraih kedua tangan Mbak Sari, dengan tatapan begitu dalam dan mata yang sudah berkaca-kaca. Mbak, aku pasti akan sangat merindukan Mbak Sari. Selama ini, banyak pembelajaran hidup yang aku dapat dari Mbak. Makasih banyak ya Mbak, insya Allah, jika waktu mengizinkan, suatu hari nanti, aku pasti akan main ke sini, ungkap Ane bersedih, lalu memeluk erat Mbak Sari. Mbak Sari masih terlihat bingung dengan wajah polosnya. Dia belum memahami maksud dari kata-kata yang diucapkan Ane. Mbak Sari masih terdiam 1000 bahasa. Mbak, jika selama ini aku ada salah dan khilaf, tolong maafin aku ya. Agar tak jadi perhitungan di akhirat nanti, imbu Ane lembut, seraya mengulas senyum. Kenapa kata-kata Mbak Ane seperti orang yang akan berpisah aja? Memangnya Mbak mau kemana? Selidik Mbak Sari. Mbak, aku nggak bisa lagi tinggal di sini. Kan udah punya suami. Jadi ya, harus ikut suami dong. Sahut Ane berusaha menghibur hatinya yang terasa sakit. Jadi, Ane pun mengangguk, seolah mengerti dengan apa yang akan diucapkan oleh Mbak Sari. Seketika dengan gerakan refleks, Mbak Sari langsung memeluk erat tubuh Ane, sambil terisak. Dia tak mengira, akan secepat ini perpisahan akan terjadi. Karena lama menunggu Ane, Hafiz pun menyusul ke dalam. Dilihatnya dua orang wanita saling berpelukan, sebagai salam perpisahan.
Sayang, yuk, keburu larut, ajak Hafiz. Maaf ya, kami harus segera pergi, hari semakin larut malam. Maafkan segala silap dan salah kami ya, ujar Hafiz sambil menggandeng tangan Ane. Sama-sama Mas, saya juga begitu, jangan lupa untuk main ke sini lagi, sahut Basari, yang sudah dibanjiri oleh air matanya. Hafiz dan Ane pun mengayunkan langkah kakinya, dan segera meninggalkan rumah kediaman Om Ridwan. Dalam perjalanan menuju hotel, Ane hanya membisu. Ia tak dapat berpikir normal seperti biasanya. Perasaan sedih, sakit, kecewa dan cemas, bercampur menjadi satu. Seakan sedang mempermainkan hatinya yang sangat lembut. Sesekali Hafiz melirik pada wanita, yang duduk di sebelah kirinya. Ia membiarkan Ane menikmati perasaannya yang sedang hancur, tapi ia berjanji dengan dirinya sendiri, ini akan menjadi tetesan air mata kesedihan yang terakhir untuk Ane. Mobil Hafiz pun sampai di pelataran gedung mewah yang menjulang tinggi ke langit malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.25 saat mereka check-in. Hafiz memesan kamar presidensial suite. Ia benar-benar ingin memanjakan istrinya, apalagi saat ini suasana hatinya sedang tak bersahabat. Ane pun hanya mengikuti apa yang dikatakan Hafiz, dan tak membantah sedikit pun. Seorang bellboy membawa mereka pada kamar yang dituju. Ini kamarnya, Pak, Bu. Bellboy itu pun membuka pintunya, lalu menghidupkan lampu dan memeriksa kembali fasilitas ruangan itu, apakah semuanya berfungsi dengan baik. Termasuk bagian kamar mandinya, ia kembali mengecek shower. Setelah semua hasilnya baik, bellboy tersebut menyerahkan kunci kamarnya kepada Hafiz. Lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Ane masih terpesona dengan desain interior ruangan, yang benar-benar memberikan ketenangan jiwa, yang dibalut-kalut beberapa detik yang lalu. Kini kedua sudut bibir Ane sudah melengkung ke atas. Seakan ia dapat merelaksasikan dirinya kembali. Sambil berjalan ke arah tempat tidur, Ane menarik kedua tangannya ke atas. Lalu melepaskan hijabnya, dan langsung menjatuhkan tubuhnya di atas kasur yang super empuk, sambil memejamkan matanya. Sesaat Ane terlupa, jika dia sedang bersama sang suami. Ia juga sangat menikmati pembaringannya saat ini, seakan penat yang mengiringinya sepanjang hari, Ane menguap begitu saja. Dengan kaki yang menjuntai ke lantai, dan kedua tangan yang diletakkan di atas kepalanya, Ane benar-benar bahagia. Hafiz yang melihat pemandangan itu, dengan usilnya, ia ingin menggoda sang istri. Ia pun mengurung Ane, dengan meletakkan kedua telapak tangannya di sisi kiri dan kanan tubuh Ane, untuk menopang tubuhnya. Dan kedua kakinya, mengapit kedua kaki Ane. Udah nggak sabar ya, ucap Hafiz dengan senyum menggoda. Ane langsung tersentak, dan membulatkan kedua matanya dengan sempurna. Rona merah muda juga turut serta menghiasi wajah cantiknya. Ane pun tak dapat berkutik, tubuhnya membeku seketika itu juga.
Hanya kata-kata yang bermain dalam ruang pikirannya. Apa Mas Hafiz akan meminta haknya malam ini? Oh, bagaimana ini? Jika aku menolaknya, berarti aku melalaikan kewajibanku, racau Anne dalam batinnya. Guys, apakah kali ini Hafiz berhasil mendapatkan jatahnya sebagai seorang suami? Apakah Anne sudah menyiapkan landasan untuk Hafiz mendaratkan pesawatnya guys? Jom, kita cari tahu sama-sama pada bab selanjutnya, di Yurihan Channel guys.